Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairallah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Semuanya yang nolongin kita Allah. Gak ada selain Allah. Allah yang tolong. Semuanya. Apa toh? Semuanya yang terjadi ini atas kehendak Allah kok. Dan semuanya itu gak akan pernah bisa kita yakini kecuali di dalam kolbu kita itu hanya terisi dengan asma Allah. Maka hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairallah. Tidaklah yang ada di dalam hati ini kecuali hanyalah Allah. Apa? Hati kita ini tersentuh dengan zikir. Ada malaikat khusus yang dia keluar dari langit, yang diturunkan dari langit, yang tugasnya itu adalah mencari tempat-tempat tertentu, dan tempat itu adalah majelis zikir. Ketika satu malaikat mengetahui di tempat itu ada majelis zikir, majelis yang disebut asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu malaikat ini kemudian memanggil malaikat-malaikat yang lainnya, datang ke sinilah, karena tempat di sini ada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalamnya ada ampunan Allah, di dalamnya ada rahmatnya Allah, dan di dalamnya akan diturunkan sakinah, ketenangan di dalam hatinya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adik-adik remaja-remaja, banyakan remaja, ada juga bapak ibu, orang yang mengandapkan hatinya dalam berzikir kepada Allah adalah orang yang sangat beruntung sekali. Semua masalah itu selesai dengan berzikir. Karena zikir itu adalah kunci dari ketenangan hati. Kenapa kita ada masalah kemudian kita tidak bisa menyelesaikan masalah? Karena pikiran kita goyah. Karena hati kita berdetak, berkencang, tidak beraturan. Semuanya selesai ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dosa-dosa kita yang begitu banyak. Kenapa toh Ustadz saya pengen nikah nggak jadi-jadi? Tes aja, lihat dosamu berapa banyak. Ustadz saya bisnis temen langsung berhasil, saya nggak berhasil. Cek aja berapa dosamu. Ustadz kenapa ya, saya itu pengen banget loh dalam kondisi seperti ini. Saya itu pengen berbakti kepada orang tuaku, tapi aku gak bisa, gimana Ustadz? Aduh, ada yang seperti itu kan? Ya cek ada dosamu. Pak Yai gimana saya agar saya ini bisa lolos seperti orang-orang yang lain. Karirnya cek aja berapa dosamu. Dan dosa-dosa itu terhapuskan dengan ampunan Allah. Dan di antara banyak cara, di antaranya yang luar biasa adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah pribadi-pribadi berzikir. Apalagi hari ini nih. Ini masa sore di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membiasakan dirinya berzikir di sore hari, maka ada zikir sore, ada zikir sobah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang masuk ke Masjid Madinah. Kemudian ada dua halaqah. Yang satu majelis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang satu adalah mempelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kebaikan dan itu adalah kebaikan. Kemudian Rasulullah datang kepada kelompok yang belajar ayat-ayat Allah. Para ulama menerangkan itu semuanya. Majelis zikir itu adalah majelis yang dimana disebut asma-asma Allah dan dipelajari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dapat semua, zikirnya dapat, belajar ilmunya dapat. Semoga berbarokah. Saya dapat tema apa toh Bang hari ini? Jadi lupa saya. Sesekali butuh sepi. Sesekali butuh sepi, ya Allah, ya Karim. Kalau di dalam istilahnya para ulama itu adalah sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian. Para ulama menyebutnya sepi dalam keramaian. Ketika ada di tengah-tengah pasar, ketika ada di tengah-tengah kantor, ketika ada di kerumunan orang banyak, dalam keramaian dia menyepi sendiri. Apa yang dia kerjakan? Dia berkholwat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang ramai. Yang satu ngobrol masalah kapan nih kita ke jalan lagi ke pantai Bum. Iya ada pantai Bum ya. Kapan kita ini datang lagi ke Lumut? Siapa yang satunya ngobrol. Tapi dia sendirian di tengah. Ngapain? Zikir. Dalam keramaian dia sepi sendiri. Dia asik sendiri. Goyang-goyang sendiri tubuhnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ramai dalam kesepian. Pribadi berzikir itu tenang. Ketika tidak ada orang. Kita kemarin, beberapa bulan kemarin kita di lockdown. 3 bulan gak ngapa-ngapa. Saya dengerin podcast, isinya podcast itu sama jenuh semua. Wah, gimana ini? Gimana? Total semua. Tapi bagi pribadi yang berzikir dalam kesepian, dia ramai dengan sendirinya. Ngapain? Dia ramai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendiri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Finish. Semuanya selesai dengan zikir. Ngapain kamu di rumah, Neng? Zikir. Ada kabar kamu harus isolasi. Padahal belum tentu juga kalau positif. Berapa hari? 14 hari. Kalau orang tidak kenal pribadi zikir, pusing. Ngapain aku? Di kamar sendirian? Tidak bisa apa-apa? Ya. Tapi kalau orang tahu zikir 14 hari, ini Allah ingin saya dekat-dekat dengan dia. Mau positif, mau enggak, 14 hari nunggu hasilnya, saya isolasi, saya berzikir. Mumpung ada alasan tepat untuk mager kan anak-anak. Nggih. Mager yang bikin pahala ngapain? Zikir. Tidur gini, la ilaha illallah, la ilaha. Tidur lagi gini, subhanallah, subhanallah. Tidur lagi gini, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang repot. Orang itu kalau berzikir tidak ada yang repot. Kalau dia melangkah dalam kebaikan. Mau kemana? Saya mau ke Walid Cafe. Ngapain? Ngaji, kaki ringan. Mau kemana? Mau ke mall. Ngapain? Mau lihat hal yang tidak baik-baik. Tiba-tiba kaki geringen berat. Orang kalau sudah terbiasa zikir. Ya. Mata membuka, melihat sesuatu yang indah-indah, semuanya terlihat. Ini adalah ayat-ayat Allah. Ngelihat ganteng-ganteng ini, ya Allah ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala, soleh-soleh semua. Lihat cantik-cantik ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala, semoga soleh-soleh semua. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia tidak pribadi zikir, meskipun di tempat ngaji gini ini, celirit. Di pojok sana, pink, cantik nih. Yang sini tadi pojok sana ngapain putih, jenggotan dikit, keren nih. Udah di tempat yang keren gini, masih aja nafsunya yang dikuatin. Kenapa? Dia tidak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri enggak orang yang lepas dari zikir?
Ngeri sekali. Ngeri sekali. Kadang kan ada nih, Ustadz saya nih ngaji sudah selesai, salah satu usul sudah selesai, arba'in sudah selesai, kitab tauhid sudah selesai, jurumiyah sudah selesai, safinatun najah sudah selesai, qawaidul arba'ah sudah selesai. Apa aja udah selesai. Aqidatul awam udah selesai. Tapi kenapa Ustadz yang mindset saya itu kok masih gimana berat gitu. Oh kamu zikirnya enggak kuat. Zikirnya kamu enggak dikuatin. Kita butuh zikir, kita butuh dalam kesunyian. Maka setiap para ulama ada bahas namanya adalah suluk jenjang spiritual. Orangnya namanya salikin. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab khusus, kitab-kitab tasawuf sufi namanya Madarijus Sholihin. Jenjang spiritual orang-orang penempuh jejak spiritual. Ada itu bukunya. Luar biasa bagaimana menjadi seorang sufi yang luar biasa, menjadi ahli tasawuf yang biasa, menjadi orang yang bersih kolbunya, menata hatinya. Luar biasa. Saya makanya hari ini bawa sahabat-sahabat saya, karena kalau ngomong gini nggak keren juga nanti. Ada 2 teman saya yang nanti saya obrolin. Saya panggil di sini boleh enggak? Ada ini orang-orang yang dulu brutal sekali, nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Tapi setelah mengenal zikir, kami di sana kalau anak-anak kan diajak zikir kan, zikiran males ah. Kalau kami di Blora namanya ngotak, ngobrol ketakwaan. Jadi ya kita namanya di sana ngotak gitu, ngobrol ketawa. Kalau di sini ada Time to Move, ada Leren Dugal, ada kadel-kadel tadi Bapak. Teman-teman tadi Itu dari komunitas motor Astrea Kendal. kadal. Kadal. Oh kadal ya Bang. Bolehlah nanti kita sharing, keren. Di kami ada santri beling, santri belajar eling. Gitu ya, ada santri beling lah, di antaranya ini ada kita panggil biar ngobrol biar asik. Dulu kalau nggak ada temen nggak oke, sekarang dia asik dengan zikirnya, dia asik dengan ngopinya, dia asik dengan bermajelis dengan orang-orang soleh. Bahkan kalau tidak kumpul dengan teman-teman soleh, rasanya ada sesuatu yang kurang sekali. Begitu juga saya hadirkan Ustadz Miliono, nanti kita berdoa bersama Ustadz Miliono dengan tambahan. Tapi saya panggil dulu sini ya, ada namanya Bang Tama. Masuk sini Bang, tafadhol Bang. Ah ini Bang Tama. Ah, ada mic satunya. Atau boleh dipandu ngobrol-ngobrol, enggak apa-apa. Tapi biasanya malu kalau dia nanya kiainya, dia nggak malu dia. Nama lengkapnya siapa Bang Tama? Tama. Oh gitu, apa dia ada pada Ahmad ini terus sok jaim. Mungkin Tamianto, Tamiawan, ben ketok keren jadi Tama. Eleh ya Allah ya karim. Tama ya. Bang Tama ini bukan kita menjadi mujahirin, bukan. Jadi jangan salah paham soal hadis mujahirin ya. Orang-orang yang menjahirkan dari dosa-dosanya kemudian tidak ada hadis itu seringkali dihantamkan ke kami karena kami sering buat acara seperti ini. Itu salah tempat. Jadi kita beriktibar dalam masalah hal yang memberi pemacu itu bukan masalah. Karena zaman dulu pun juga kisah-kisah itu dikisahkan di dalam kitab-kitab. Bang Tama ini tobat baru berapa bulan Bang? Setahun? Iya 1 tahunan. 1 tahun. Dia ahlil jotosan wal keplaan ya Bang ya. Nggih. Ahli jotosan wal keplaan. Kalau enggak jotosan rasanya enggak serak. Ini aja tadi perjalanan sini kita mau jotosan lagi. Gara-gara mobil gini diselip motor pisui. Wah. Ya Allah ya Karim, saya ru'yah dulu ini tadi ini. Ya Allah. Allah akbar la ilaha illallah. Bang,
Tatoan bang? Iya, Kok tato di sini gimana? ini sedikit cerita ya. Sedikit aja ya. Dulu saya bikin tato di sini itu ada rasa saya itu agak gimana gitu, kecewa. Kecewa. Iya. Maksudnya gimana? Ya kayak menurut saya itu Allah itu tidak adil. Oh gitu. Iya. Dulu. Iya, dulu. Terus? Saya bikin tato di sini. Terus lama kelamaan ada insiden. Oh Ada iya. insiden yang membuat saya itu dapat hidayah untuk hijrah. Oh gitu. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa kacamataan bang? Tanya ini. Loh, bro. Kenapa pakai kacamata? Ini sakit ya. Jadi Sakit. bang Tama ini yang kiri sekarang matanya tidak ada. Iya. Kiri. Kenapa? Ya dulu jiwa muda. Iya. Jiwa muda, tawur, kehantam benda tumpul. Oh ini ya. Masya Allah. Saking luar biasanya tiap hari kelahi, tiap hari jotosan, tawur, tiap dangdut ya bang ya. Iya, iya. Di mana ada dangdut, jotosan. Di mana ada, bahkan kalau setiap ada gawe dangdut, sebelum apa-apa polisi datang ke rumahnya dulu. Nanti kalau jotosan kalau udah mau selesai aja pantasnya gitu. Ini Bang Tama. Bang setelah berzikir kepada Allah gimana? Ya setelah kenal teman-teman MCB Blora, saya happy, saya berterima kasih kepada jenengan ngasih tausiah tiap pagi walaupun cuma lewat voice note, tapi itu sudah bikin hati saya tentram dan insya Allah saya istiqomah dalam berhijrah. Amin. Bismillah. Saya panggil satu lagi, ada teman namanya Mas Bagus. Ah, ini Mas Bagus. Ini dia anak Vespa. Di sini juga ternyata ada anak Astrea. Ini anak musuhan enggak sih Astrea sama Vespa, Mak? Musuhan enggak? Oh musuhan ya? Oh kayak kan ada yang anak ninja sama anak itu kan musuhan tuh. Nggih. Hah? Nggih. Bang Bagus, dulu anak Vespa, anak King atau anak ninja kamu? Anak Vespa, Tat. Oh anak Vespa? Iya. Oh gitu. Dia anak Vespa dulu. Iya, santai. Ini sudah punya suami. Ini duda Mbak. Tapi kalau ini duda. Iya. Ini duda. Kamu nikah berapa kali tuh Bang? Alhamdulillah 3 kali. Oh, udah 3 kali. Baru sekarang tobat. Ya Allah ya Karim, 3 kali. Iya. Bang Bagus, gimana ceritanya tobat dulu? Tobat dulu teman anak pang merapat ke masjid. Ya. Terus saya diajak. Setelah itu ya saya ikut, Tat. Ya. Ketika menjadi ahli maksiat, hati nggak tenang atau gimana? Hati nggak tenang banget. Sekarang adem. setelah berzikir, Setelah berdikir 4 tahun saya. 4 tahun ini ya, gabung dengan kami 4 tahun ya. Masya Allah, luar biasa. Sekarang gondrong. Kenapa gondrong? Ikut Pak Yai, jawabannya gitu kok ya lo. Ini bukan sunnah Nabi ya, ini sunnah Yesus jadi-jadinya.
Itu bukan sunnah Nabi Pak Yai. Kenapa? Ini gambarnya Yesus itu. Nggih. Jadi apa nih nasihat pada teman-teman motor nih? Ini ada teman-teman motor. Sekarang masih tetap gabung dengan teman-teman di Space Panda? Ya ketemu sering Masih. masih. Biasanya apa tuh Bang kalau Vespa waktu ngaspal kan istilahnya kan? Apa tuh teman-teman sih istilahnya ngaspal? Touring, ngelen itu ya. Apa Bang? Kalau Vespa sembunyinya satu Vespa 1.000.000 saudara. Oh gitu, sembahnya satu Vespa 1.000.000 saudara gitu. Oh gitu. Terus setelah jenengan hijrah, jenengan ajak teman-teman ngaji ndak? Semua saya ajak. Dulu pernah yang Nasrani ya juga saya ajak. Nasrani juga diajak. ajak ngaji. Wah. Luar biasa. Jadi begini teman-teman. Apa yang mampu kita ajak teman-teman, kita ajak semuanya. Siapa aja berbuat baik. Kalau dia Nasrani tentu taruh targetnya jadi Islam, juga berat sangkut pautnya dengan hidayah. Tapi kalau dia Nasrani yang salah, diajak baik. Kalau Islam yang salah, diajak baik, diajak serius ngelakuin syariat Islam. Anak-anak motor juga gitu. Kalau sedang ngaspal, sedang jalan, jangan lupa sholatnya. Ya, biasanya gitu. Jangan lupa sholatnya. Terus kalau sudah sampai tujuan, mirasnya dihilangin. Ya. Amunisi. Gimana? Amunisi. Oh, amunisi. Oh, gitu. Bikin kuat. Bikin kendel. Oh, bikin kendel di jalanan gitu. Iya. Tapi sekarang udah enggak kan Bang? Sudah enggak? Sudah enggak. Sudah punya istri lagi? Belum. Belum. Baru satu. Baru. Iya. Iya, ini dulu nikah terus sekarang jadi punya anak ngaji. Dulu punya istri dari anak Vespa, terus selesai, sekarang dapat istri anak ngaji. Beda nggak Bang? Ya beda-beda dikit. Wah. Allah Akbar walillahilhamd. Ini teman-teman saya ajak sini memberikan motivasi, memang tidak begitu hebat. Jadi semoga memberikan inspirasi kepada teman-teman. Allah Subhanahu wa taala membuka setiap pintu langkah. Allah ketika menyeru orang-orang yang berbuat dosa itu bukan hai para pendosa, enggak. Hai para orang-orang durjana, no. Hai engkau para pencuri, enggak. Tapi nyebutnya ya ibadi. Ya ibadi. Di dalam surat Qudsi, di dalam hadis Qudsi disebutkan ya ibadi, wahai hambaku. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita yang punya dosa ini, diseru wahai hambaku. Kita ini yang banyak dosa, kita yang banyak alpa, kita yang banyak maksiat. Kita ngelakuin apa aja coba? Apa toh yang enggak kita kerjain sih? Anak sekarang gitu loh. Anak sekarang gitu. Masya Allah, naudzubillah, lah wong yang cadaran aja masih sempak TikTok, glek, kluk, tek, tek, kluk, ya TikTok kan nih. Halak ceklak cekluk ya. Ya Allah ya Karim, ya Rahman. Apa itu? Semuanya bisa kita kerjain. Tapi pintunya Allah Subhanahu wa taala, pintu rahmatnya Allah terbuka untuk kita. Apa yang kita tunggu? Gak usah nunggu masa tua datang. Gak usah kesempatan itu hilang. Sekarang.
Hari ini pemuda-pemuda hijrah banyak sekali. Di Pantura hidup semua, jalan sini hidup semua. Kalau yang ada di Weleri ini, di Kendal ini tidak cepat bergerak, kita ketinggalan. Kita ketinggalan. Hari ini datang, besok ajak orang lagi. Hari ini datang, besok ajak orang lagi. Maka kalau di tempat saya, Bang, setiap orang yang datang seperti ini, saya sunnah muakatkan selfie. Dan saya foto, difoto kemudian seperti saya wajibkan posting di Facebook. Jadi ngerti, oh Mbak sekarang udah ngaji di situ ya, udah ngaji di situ ya, sudah ngaji di situ. Mereka hadir. Karena orang hadir datang gini kalau nggak ada yang ngajak nggak akan datang. Harus ada yang ngajak. Kamu ngaji di mana? Aku ngaji di Kobe Walet. Siapa tahu yang ngisi ganti-ganti. Gimana tuh ngajinya, asik kok, enak toh, gampang kok, pembahasannya sesuai dengan remaja. Ajakin semuanya. Ajakin semuanya. Apalagi sekarang enggak sekolah kan, sekolahnya daring. Dipakai ngaji aja. Kesempatan ngaji aja. Anak saya 3 di Kendal semua sekolahnya. Saya 2 pekan sekali ke Kendal. Di Sukodono, kecil-kecil mulai 7 tahun udah saya sekolahkan di Sukodono. Karena nggak ada sekolah sekarang. Gitu ya. Jadi ayo kita ngaji. Mas-mas yang ada di motor ayo ngaji. Meskipun sebentar, sebulan sekali, setahun, jangan setahun lah. Wong Jawa selapanan lah. Kalau seminggu sekali mungkin keberatan, yang aktif-aktif mungkin bisa. Tapi yang lainnya ayo ngaji, apa tuh? Kita butuh ini. Anda akan capek ketemu dengan banyak orang. Kita butuh menyendiri sekali. Kita butuh sujud di hadapan Allah. Kita butuh berkholwat kepada Allah. Kalau kamu merasakan enaknya curhat dengan orang yang bisa kamu percaya. Kalau kamu berzikir kepada Allah, kamu akan temukan tentramnya hati ketika engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu curhat kan gini, kalau laki-laki, bro, wih, urang ngajari, aku diputusin cewek gue, urang ngajari, ora barbari. Padahal udah beliin HP, tak beliin macem-macem, ditinggal ya. Cowok kan gitu. Kalau cewek, ya Allah mbak aku nangis lagi semalaman, ketahuan cowokku, ya Allah status di tag sama cewek itu terus. Ya, suka cemburuan sih mbak, asik loh bahas cemburu ya. Ngapa sih kita cemburu gitu? Biasanya kan anak-anak remaja itu sesuatu yang tidak masalah jadi masalah gitu. Gara-gara gebetannya itu diincar terus di tag sama cewek itu jadi problem yang besar. Ya beraninya nge-tag. Dicari langsung cerut-cerut, oh ini statusnya. Sampai pol. Ada status yang gak bagus, screenshot cerek. Orang seperti gini kamu biarkan nge-tag. Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Anak-anak galau ya. Anak-anak galau itu membahayakan. Nah, semuanya itu akan selesai ketika Anda bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyebut asma Allah, engkau menghafal Asmaul Husna bukan sekedar hafalan. Engkau bermunajat kepada Allah sendirian, tidak harus di tengah malam. Kapan aja engkau suka, kapan aja engkau gelisah. Engkau sebut asmanya Allah, ya Fatah, ya Rahman. Coba bayangkan kalau engkau melihat, membuka hadis Rasulullah SAW, hanya meminta garam saja, meminta garam. Dalam hadis yang sahih, itu kita disuruh minta ke Allah. Coba bayangkan, garam, kita disuruh minta ke Allah. Kalau garam aja disuruh minta ke Allah, kemudian bagaimana dengan nasib kita? Bagaimana dengan rezeki kita? Loh, ngapain mbak? Oh,
sesuatu yang lebih besar lagi, mintanya ke Allah. Ya. Apal salawat hasbi Rabbi kan? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairallah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Coba bayangkan. Gelisah naik motor, bingung. Ayo motor, bingung. Ini motor, ibu sakit, ada ngajak motoran, bingung naik motor. Sambil naik motor, hasbi Robbi, kan seger, ya enggak? Enak. Ingat Allah. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong kita. Hasbi Rabbi Jalallah. Semuanya yang nolongin kita Allah. Gak ada selain Allah. Allah yang tolong. Semuanya. Apa toh? Semuanya yang terjadi ini atas kehendak Allah kok. Dan semuanya itu gak akan pernah bisa kita yakini kecuali di dalam kolbu kita itu hanya terisi dengan asma Allah. Maka hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairallah. Tidaklah yang ada di dalam hati ini kecuali hanyalah Allah. Apa? Hati kita ini tersentuh dengan zikir. Keren ke orang zikir itu, Masya Allah. Keren sekali. Coba deh, ini ilmu praktek masalahnya. Ilmu praktek. Di dalam surat Al-Anfal kan jelaskan, wa idza tuliyat zadati imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadal imana, bertambah imannya. Kenapa? Karena dia bila dibacakan ayat Allah gemetar, kemudian dia bertambah imannya. Itu kalau udah riyadohan neng. Sudah riyadohan Kang. Sudah berzikir dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren. Kenapa toh kita butuh zikir Kang? Kenapa toh kita butuh zikir Mbak? Ada saat-saat sesuatu yang tidak pernah kita sangka itu akan datang kepada kita. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dikuatkan menerima takdir itu. Ada sesuatu yang tidak pernah kita planning di hadapan kita, kemudian datang kepada kita tiba-tiba dan tidak menjadikan kita sombong. Ada sesuatu yang tidak pernah kita rencana di dalam kehidupan ketika kita, kemudian dia hadir di hadapan kita, maka tetap membuat kita dalam kondisi yang biasa-biasa saja, tidak merubah kita menjadi sombong dan tidak merubah kita menjadi pesimis. Itu orang yang selalu berzikir kepada Allah. Dan itu membutuhkan kesunyian, dan itu membutuhkan kesendirian, dan itu membutuhkan diri kita ke Allah. Ke Allah. Kamu kepada Allah. Sendirian kamu di hadapan Allah. Ya Allah, bisa gak sih kita nangis ke hadapan Allah? Nangis ya Allah, niki pripun ya Allah Gusti. Kalau yang cewek apa sih, yang cowok apa Joko? Kalau sing duwe, sing utang bank, sing sesuk kudu bayar utang. Ya Allah Gusti, enjing kula kedah bayar bank ya Allah. 2 yuta ya Allah, duit ing dompet nembe 150 niki pripun ya Allah. Nangisnya ke Allah. Nggih. Nangisnya ke Allah. Cewek deadline nikah, ya Allah. Temenku udah nikah. Aku ini sudah 25 tahun. Engkau berikan parasku ya cantik loh Allah.
IQ ya tinggi, masa 25 tahun gak laku-laku, ya Allah. Aku pertahankan diriku untuk tidak pacaran, tapi tidak engkau datang-datangkan juga jodoh kepadaku, ya Allah. Dungone ini lu. Boleh Ustaz ya boleh, wong iku Gusti Allah dhewe ae kok. Ya ora? Gusti Allah sapa jajal nek gak awake dhewe gitu. Asik nih, kholwat itu asik. Namanya kholwat bahasa orang-orang sufi. Paham gak? Cowok gitu gak sih Mas? Ada problem gak sih? Ada kan? Ya Allah, gebetan syar'iku. Gebetan syar'iku. Oh, gebetan syar'i kok sekarang itu. Saya nggak pacaran dah Ustadz. Oh enggak. Ya kita kan hubungan saya dengan ukhti ini, maaf Ustadz ini orangnya oh iya secara profesional. Terus dalam komunikasi dakwah. Oleh Mbak, komunikasi dakwah. Alah. Arep pacaran ayo istilahnya ono ae. Ini tidak pacaran, ya kita nggak pacaran nggak jadian ya. Oh no, ada di sini ada gitu itu. Gebetan syar'i. Hah? Ya kan gitu. Ya Allah ya Karim. Mintanya ke Allah. Apa toh ya ke Allah. Anak motor. Motor gini. Ban kula pun tipis. Ban kula pun tipis ya Allah, saya ngajeng niki ecing-ecing badhe mlampah dugi batang niki nek mboten mlese-mlese. Kula nyuwun arta Gusti nggih tumbas ban. Mintanya ke Allah, Kang. Nyuwune tenggene Gusti Allah. Biasakan. Yakin, mintanya ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita butuh itu butuh. Tinggalin semua, matiin HP, matiin semuanya. Cuma kita sama Allah. Dengan ekspresimu yang beraneka macam. Masa ada Ustadz bolehlah untuk taubater. Saya kalau untuk taubater itu bebas saja lah. Katanya harus wudhu, harus ngadep kiblat, harus gini. Itu sing wis tenanan. Nek masih latihan kan sah-sah aja. Engkau naik ke gunung, kemudian engkau teriak-teriak di hadapan Allah. Kan ya untuk baik. Daripada orang nyebut Gusti Allah. Daripada engkau di atas gunung, kemudian engkau mengatakan, hei Ukti, kamu ditunggu di sini. Lah opo? Kayak tulisan ngene. Jepret, kamu dapat salam dari Merapi. Lah, ngapain? Terus tambah lagi, kapan kita menikah? Lah, ya long, ya Allah Gusti, ya long gitu loh. Jangan, ya long nyebut Allah. Lah sekarang kan gitu kan. Sampai tempat mana? Aku di sini. Kapan kita berdua sampai sini loh? Kayak tulisin tonel lagi. Ini. Unhappy without you. Unhappy without you. Ya tau without you. Iki apa? Ukti. Zikir itu akan mampu merubah akhlak yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kemudian akhlak itu akan hilang karena kebiasaan zikir kita.
sebagaimana air, sebagaimana gelas yang di dalamnya ada comberan, kemudian selalu ditaruh dengan air putih yang banyak sekali. Kemudian dia keluar, sehingga gelas itu menjadi putih. Itulah zikir. Ketika Anda berzikir kepada Allah, kemudian engkau menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu seperti engkau memasukkan air di dalam jerigen, atau engkau memasukkan air di dalam tempat. Seperti engkau memberikan nutrisi ke dalam kolbumu. Sehingga semua kotoran-kotoran di dalam hati itu tersingkirkan. Engkau akan merasakan sesuatu yang tidak pernah engkau sangka. Biasanya engkau terjadi sesuatu marah, akhirnya engkau tidak marah. Duh, aku kok gak muring-muring yo, kok gak marah yo. Padahal biasanya seperti ini saya marah. Kok tiba-tiba gak marah? Kok sabar, kekuatan sabarku ada. Biasanya aku kalau disuruh nunggu itu marah, sekarang kok enggak marah. Itu zikir sudah mulai proses. Ini namanya mekanisme gaib. Mekanisme gaib itu ada. Paham ya? Zikirlah. Monggo lah, terserah lah, masalah khilafiyah saya enggak mau ngebahas. Yang senang zikir jamaah seperti tadi, zikiro jamaah. Sing enggak senang Ustadz bid'ah, tadi ya wis ora usah zikir jamaah le. Zikir meneng ae ya ora apa-apa. Ya entok kan gak mau zikir jamaah, gak mau keras. Ya boleh, gak apa-apa kok. Wong intinya kita zikir kepada Allah. Ada satu kitab yang keren namanya kitab Wabilus Sayyib. Karangannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sudah diterjemahkan. Kitab ini ngebahas 70 manfaat zikir dan aneka macam zikir. Luar biasa faedah-faedah zikir. Monggo lah jenengan, kalau kaifiyah zikir, tata cara zikir itu monggo terserah. Kalau saya dengan teman-teman taubater, saya zikir jamaah. Kalau nanti dengan teman-teman yang sudah kajian rutin, monggo zikirnya masing-masing. Tapi nek teman-teman taubater, teman-teman gini nih hijrater yang belum bisa, kalau nggak dituntun lupa. Kalau nggak dituntun nggak terbiasa. Kalau nggak dituntun dia tidak merasakan nih nikmatnya berzikir. Orang baru tobat, mbak zikir mbak ya, jenengan kasih al-maksurat ikin zikir mbak ya, tiap pagi sama tiap petang. Jangan lupa ya, setiap hari kamu harus zikir. Al-maksurat kasih lemari disetelkan cekrek, terus dia zikir tiap pagi tiap petang, tapi lupa nggak dibaca. Ada yang gitu enggak? Tapi kalau dituntun di hadapannya, ayo zikir. Kapan? Seminggu sekali, 2 pekan sekali. Ini untuk melatih kamu di rumah. Di sini kamu zikir bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bareng-bareng khusyuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Bareng-bareng ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Sholawatan Allahumma sholli ala Muhammad sampai nangis. Dia merasakan zennya, dia merasakan nikmatnya. Pulang dari majelis itu nikmat, seger. Oh nikmat ya, dia di rumah dibaleni. Zikir sendiri, nikmat. Itu kalau saya. Kalau saya. Kan Ustadz macam-macam. Cara-cara juga macam-macam. Tapi intinya sama, ingin mencari ketenangan di hadapan Allah. Ngebahas gini ini ada yang lebih hebat lagi. Saya bawa satu sahabat saya, guru saya, namanya Ustadz Miliono. Ini beliau nanti sekaligus akan mimpin doa bersama dengan panjenengan semua. Ustadz Miliono, tafadhol Ustadz. Saya bawa rombongan, kami yang silaturahmi dengan teman-teman tim Tumov. Sudah berapa bulan Ustadz? Berapa tahun tim Tumov ini Bang? Kurang lebihnya sudah 2 tahun ya. Membernya sudah berapa? Member yang ada sudah 100, 1000,
Lumayan ya. Ini kan banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1000. Hanya kan. Waktu seneng enggak sih ngaji gini? Yang istiqomah ya. Yang rajin. Mas-mas seneng enggak ngaji gini? Yang istiqomah ya. Ya, perlu seperti ini. Di sini ada time to move, nanti di sana ada lereng dugal, nanti di mana lagi ada macam-macam namanya lah. Monggo silakan cari yang luar biasa. Nasihatnya nih teman-teman, memang beliau ini saya hadirkan khusus, beliau ini luar biasa, guru saya, sahabat saya, terus banyak memberikan inspirasi kepada saya. Beliau ketua Mu'alaf Center Indonesia Regional Blora dan sangat inspiratif. Saya dulu termasuk orang yang dalam keislaman itu gualak remaja ya. Wah, aku gualak. Wis pokoknya gitu dikir jamaah saya nggak mau, saya tad dikir jamaah wis ora bid'ah dulalatan pinarun jahanamun. Wis mau tenan saya aku. Tad dikir jamaah tatu wis mau aku ngono. Bid'atun dulalatun pinarun jahanamun. Nggak mau saya dulu. Pelan-pelan saya ngaji, saya diajak ini ke Gus Koyum, ke Gus Baha. Kami ini muridnya Gus Baha. Muridnya Gus Koyum kalau ngaji biasanya gini nih kemarin malam Ahad gitu, weekend gitu kita silaturahmi ke sana. Terus ya akhirnya kita tambah wawasan, terus perpaduan. Ustadz, antum alirannya apa? Saya Asrobi, Aswaja Rasa Wahabi. Asrobi Ustadz Kamil saya. Jangan ditahdir ya saya ya. Ayo tawadul Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah, saya ini sandalnya beliau sebenarnya di kono kene mau digongkonan tok. Ya. Karena saya ngerti kok wajah-wajahnya sing sedok masalah bener jenengan. Tapi masalah itu tandanya Allah cinta. Jenengan ngertos bakul timbo rak ya. Bakul timbo sing liwat kampung-kampung timbone dikepruk-keprukne kae. Ngerti ya? Iku kira-kira ember kene. Bakul embere iku ora geting karo embere ora. Ya kan ya? Bakul embere arep ngudono wong-wong, soalnya ndekne wis ngomong ngecopros gak ana sing gugu. Mangkon ndekne kepruk-keprukno timbone. Gen wong-wong padha ngerti mara nek ndekne duwe ember sing kualitas sing ngene, gitu. Begitu juga jenengan dikasih masalah itu agar jenengan ini menjadi hamba Allah yang ngeten. Lah ngoten nggih. Kiai pinter gara-gara muridnya nggawa masalah, gitu. Buka kitab ngoten nggih. Bahkan dokter spesialis niku diarani spesialis gara-gara sering oleh tamu sing nggawa masalah. Ana sing lara untu niku lak masalah. Mara nanggone dokter. Malah wong sing garawi masalah ngeten iki gare dokter ahli gigi. Sesuwe wong-wong sing lara untu niku wau urunan tuku mobil, tuku omah niku kokne dokter. Gitu. Ana neh sing tiang gila. Orang gila ketoke ndek masalah dengan kejiwaannya gila. Tapi orang gila inilah yang membelikan mobil dokter, yang membelikan rumah dokter. Orang gila kumpul urunan nukokno omah dokter. Dokter gila ternyata dokter jiwa. Karena apa kok diparingi masalah? Ternyata jawabannya agar manusia, agar orang itu tambah pinter. Lah ngoten. Zikir tadi gen uripe manfaat juga. Ana wong iku uripe dawa, saking dawane sampai gak penak kedawan jare. Ana sing kedawan gak enak Mas, kedawan. Ana sing ngono barang. Ya nggih ana. Nggih, ngoten. Masalah kedawan umur. Ana sing umure mok cendhek ngono, ya ana sing kurang marem. Mosok kok mok cendhek ngono kurang marem. Niki umur.
Begitu jangan tidak menentukan pendek ini lebih baik daripada yang panjang, tidak. Umur tergantung kualitasnya, Tan. Jadi Iya. hidup manusia itu kayak dompet, Mbak. Mas ngertos dompet? Dompet contoh wong iki umure pendek ning masya Allah ilmune kata, manfaate kata, ngamale kata. Kayak dompet iku kebak duit 100.000. Plok, ya kan? Teblok yang plok ngono bene. Oh, atos nganti nggih. Pendek tapi atos. Masya Allah. Ana wong umure dawa ning ora lapo-lapo glundang-glundung ngono tok. Iki kayak dompet. Dompet ya ngono ana sing dawa nganti dilore wong wedok, Mas, kedawan Mas, dompet ngono nggih. Oleh dawa-dawa ning aja iku, saliyane iku ngono. Ternyata dompet. Urip kok iso kaya dompet barang tadi. Ya Allah, iki bahas apa sih? Time to move. Waktu. Iki dudu judule, Pak. Iki jenenge kelompoke. Pantesan. Lah iki aku ora iso bahasa Inggris ya mbok ya tulis hijrah ngono ya padha menawa iki ya menawa ngono hijrah. Iki dudu judule, Pak. Iki jenenge kelompoke. Judule sing ten Facebook Kelompoke niku wong ya. ini jenenge time to move. Iya. Ya Allah. Judule terkadang kita butuh menyendiri. Bener. Menyendiri. Iya. Sepi. Sepi. Ilallah. Menuju Allah. Ya. Bener. Kata Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah As-Sakandariyah. Ibnu Athaillah ngendikan, awakmu iku aja kaya asu sing disawat krikil. Gitu. Asu nek disawat krikil kae biasane nggodak krikile. Soale asu ki mau gak ngerti nek krikil iku mau iso mencolot mergo ana sing ngelempar. Iku asu. Lah terus dadi apa? Dadi sampeyan kaya bocah lanang ganteng disawat krikil wong wedok ayu. Nyawate kae karo mesem. Kira-kira nggodak krikile napa nggodak sing nyawat? Nggodak krikile. Ya kurang pinter nek nggodak krikile. Nggodak sing nyawat malah godak nganti sak ndekem-ndekem tewebek ngono ae. Soale sing nyawat iki mau ya ndek tujuan gen digodak lek ngoten. Begitu juga dengan Allah. Dikasih masalah agar cepat infiru ilallah. Menuju Allah. Infiru khifafan masih bersegeralah kepada Allah dalam keadaan happy maupun enggak happy. Ringan maupun berat. Nah. Ngeten mawon ya. Kira-kira ngeten mawon. Intine nek ana sing ngantem wong ayu digudak. Nek nggih saged. Tapi nek sing ngantem didelok-delok ta niku nek ngantem nek sakniki kan ngangge masker. Ono ngangge masker. Pakai trik ini dia lama enggak berjodoh, ya kan? Iya. Kan jomblo masalah bukan? Jomblo masalah. Masalah. Sudah punya pasangan masalah. Masalah. Dadi cowok ya masalah. Masalah. Dadi cewek ya masalah. Masalah. Pancen kebak masalah ngene. Masalah. Nggih. Kena apa kok kebak masalah? Karena ini adalah di mana al-haq dan batil bercampur. Yeah. Wong elek mbek wong apik dikumpulno nang donya iki ndadekno masalah. Mangkano Allah nggawe namine alam alam akhirat. Sebelum ke sana ada alam barzah. Alam barzah iku lebih ombo ya. Nang kono wong apik kumpul wong apik. Mbok yo sampean iku kapan-kapan rono lah ya. Lho, Allah niku lho wis tau sampean sok ben yo roh dhewe. Iya. Lah Allah iku ndamel alam kuwat kok. Wonten nggih. Ten rahim niku lak. Ten rahim iku maune dhewean sitok mangan cukup, apa wis cukup. Tapi Allah pengen nyenengin jenengan dikei alam dunia, dikei kanca akeh, panganan akeh, ngoten nggih. Gen tambah seneng mbek Allah. Tambah syukur mbek Allah, tambah cinta mbek Allah. Sok ben dipindah ten gene alam barzah.
Lah nang kono niku salah satunya zikir. Zikir nanti ini akan menjadi makhluk yang menuntun kalian kepada taman di antara taman-taman surga. Allah. Kenapa kok dituntun? Soalnya sampai nang kono kan ya ora pengalaman. Ya maka Iya, Allah nurun panitia nih. Wong-wong apik dikumpulo karo wong apik wis gak ono masalah, sampean aku terakutan. Bahkan dulu Ya. dulu ada seorang mati syahid. Mulia tidak mati syahid? Mulia. Tempatnya Maqamus Syarif, tempat yang mulia. Mati syahid dipateni wong kafir. Barang mati syahid nongkono disambut karo para nabi, para orang-orang soleh dikek nggon sing apik. Barang teko kono ndekne ku kaget lho, aku kok nggone sing enakne kene. Tuwak malaikat kena apa? Sampean gara-gara mau mati syahid, dipateni wong kafir. Wah nek ngono aku nyuwun tulung pengen aku ngomong ngucapne matur nuwun karo wong kafir iku. Nanti aku dikek tempat sing kaya ngene. Tenan dikabul sampai Allah. Wong kafir mau suwe-suwe dikek hidayah mlebu Islam, perang mati. Saya ketemu nang kono rangkul-rangkulan, Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Loh, Allah. Kang, sampean kok itu gonok kene ngono. Iku matur nuwun Kang, aku dikabul mbek Allah, aku pengen ngomong matur nuwun mbek sampean, malah ditemokno nang kene. Ya Allah, aku terakutan. Mari ngono. Lho sampean kok iso nang kene? Aku dikei bocoran malaikat. Jerene aku rene ya atas rekomendasi jenengan. Alah ya Allah, ya Allah. Begitu mulianya ahlu zikir. Seneng nggih, seneng napa mboten? Biasanya mbek kula seneng kaitane sesuk senep. Tapi luar biasa. Sampun. Barakallahu. Sampai jam berapa Ustaz mau maghrib? Kan. Nggih. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Dari apa yang kami sampaikan semoga menjadi ilmu untuk panjenengan semuanya, menjadi hikmah untuk panjenengan semuanya. Apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan teman saya berdua tadi dan Al-Mukarram Ustadz Mili adalah hikmah yang sangat luar biasa. Kalau toh ada gaya susunan yang berbeda karena memang antara Kendal dan Blora itu cukup lumayan jauh dan mempunyai gaya bahasa yang diksi yang berbeda gitu ya.